Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat tani, ketemu lagi ya. Mudah-mudahan teman-teman gak kapok-kapok ya melihat video. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya ingin berbagi tip ya, gimana caranya kopi itu nggak rontok. Jadi jangan lupa ya teman-teman itu dukung saya dengan cara di subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa berkembang ya teman-teman. Oke lanjut teman-teman ya. Cara tip yang pertama mengendalikan kopi supaya nggak rontok ya teman-teman. Faktor yang pertama cuaca teman-teman ya, cuaca. Di cuaca itu juga berpengaruh ya untuk kestabilan kopi. Kalau cuaca teman-teman ya itu berpengaruh di saat kopi itu lagi mata yuyu ya. Mata yuyu itu kalau istilahnya itu sehabis bunga itu kan ada kuncup kecil-kecil itu ya. Habis bunga pecah ada kopi yang masih kecil-kecil itu nah itu namanya mata yuyu ya. Itu kalau cuacanya jelek musim penghujan itu resikonya di situ ya, pasti banyak pembusukan. Apalagi kalau masih berbunga ya, berbunga itu penyerbukan hujan itu udah 85% ya, pasti mengalami kegagalan. Itu faktor cuaca ya. Jadi di musim pembungaan itu kalau bisa cuaca bagus ya teman-teman. Terus yang kedua masalah rontok pada buah kopi yang masih muda ya. Rontok buah kopi yang masih muda itu bukan faktor cuaca teman-teman ya, jadi itu faktor hama. Coba teman-teman perhatikan kopi muda-muda itu, biasanya ada yang belum waktunya masak udah ada yang masak ya. Nah itu udah keserang penyakit ya, itu kutu kapang ya namanya ya teman-teman yang menyerang. Jadi kutu kapang itu menyerangnya selagi kopi masih muda, dia masuknya lewat lubang seperti ini ya teman-teman. Lubang dia masuk, lalu dia makan biji kopi yang masih muda, otomatis kalau kena air hujan masuk dia akan pembusukan. Nah itu kopi masih muda rontok. Jadi bukan masalah cuaca ya, jadi masalah hama kapang. Pengendaliannya yaitu harus rutin penyemprotan pakai pestisida ya teman-teman. Terus yang ketiga pupuk ya teman-teman. Pemupukan. Jadi ini kalau saya kan alami teman-teman, saya udah nggak main pupuk lagi karena takut dampaknya ya. Memang bagus dipupuk ya, cuman ya itu dampaknya. Kita melakukan pemupukan itu buah bisa full ya teman-teman, tapi sekali full pasti libur 2-3 tahun libur, kita rugi. Kalau saya senangnya yang standar seperti ini teman-teman. Ini standar, nggak main pupuk. Ini nggak full ya teman-teman, jadi bahan yang untuk tahun depan masih ada. Tuh. Bahan yang buat tahun depan masih ada, jadi dia nggak kontrak ya. Seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau full teman-teman, full itu sampai ujung buah semua, jadi yang buat tahun depan tuh nggak ada. Makanya libur 2-3 tahun rugi kita kalau itu main pupuk. Kalau kita main standar ya alami seperti ini teman-teman ya. Ini tiap tahun ya, alhamdulillah ya. Ini yang buat tahun depan. Jadi usahakan teman-teman ya kalau mau melihara entres. Melihara entres itu yang untuk tahun depan itu usahakan teman-teman itu diingat-ingat ya. Karena lain wilayah, lain perkembangan ya teman-teman. Diingat-ingat
waktu pembungaan pertama itu di bulan apa. Jadi misalkan bunga pertama itu bulan 6, jadi 3 bulan sebelumnya kita harus memelihara entres ya, entres yang buat tahun depannya lagi. Jadi kisaran umur 3 bulan itu entres, begitu umur 3 bulan langsung berbunga, itu hasilnya akan sempurna ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman melihara entres dari bulan 1, 2, dan 3 itu kelamaan ya teman-teman. Itu emang bagus hasilnya, cuman ya itu dia berbuah cuma di ujung ya, pangkalnya itu enggak ada buah. Jadi pangkal sini itu enggak ada buah ya teman-teman, buah juga cuma di ujung seperti ini. Jadi usahakan teman-teman 3 bulan sebelum pembungaan itu harus segera memelihara entres ya. Entres juga harus pilih ya teman-teman. Jadi entres yang dipelihara itu harus entres raja kan. Entres raja. Entres raja contoh seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Ini entres raja. Jadi usahakan entres yang dari pangkal sini dibuang semua, bersih ya. Jadi pangkal batangnya harus bersih semua. Kalau mau melihara entres harus dari tengah-tengah ranting ya. Jadi dipelihara ranting itu kisaran 4 atau 5 aja ya, yang untuk pokoknya seperti ini. Ini nanti yang kita pelihara ujung-ujungnya aja. Terus tip yang selanjutnya masalah gulma ya teman-teman, gulma atau rumput. Jadi usahakan teman-teman itu rumput itu jangan terlalu bersih ya teman-teman. Jadi kebun itu nggak bisa terlalu bersih. Usahakan setahun 2 kali 3 kali pembersihan ya. Kalau keseringan itu nggak bagus juga ya teman-teman, karena kalau nggak ada rumputnya yang buat mulsa tanah itu nggak ada. Contoh seperti ini teman-teman, masih ada rumput kering ya. Ini salah satu mulsa terbaik ya teman-teman untuk kelembapan tanah. Jadi fungsinya sangat besar sekali. Yang pertama buat pupuk, yang kedua buat mulsa ya, buat mulsa agar tanah itu selalu lembab. Kalau enggak ada mulsanya, tanah otomatis gundul ya teman-teman. Gundul seperti rambut, kalau cukur gundul itu kan gimana rasanya, panas. Jadi usahakan ya, gulma itu enggak seberapa penting ya, enggak seberapa mengganggu. Justru pupuk paling bagus ya gulma itu, karena kandungan nutrisinya lengkap sekali. Salah satunya adalah nitrogen ya, nitrogen, fosfor, dan kalium itu udah terkandung ya di rumput. Jadi kalau bisa diatur sedemikian rupa ya teman-teman. Udah merah-merah teman-teman ya, belum sempet ngambilin. Nah ini yang rontok teman-teman, dadanya yang rontok, ini udah waktunya ngambil sebenarnya. Seperti ini ya teman-teman. Jadi pangkal batangan bersih teman-teman. Ini cuma berapa ranting aja yang saya pelihara untuk indukan ya nanti ya. Jadi yang entresnya melihara itu dari ujung-ujung aja. Kalau dari sini udah nggak dipelihara lagi ya, dibuang semua.
udah merah-merah ya teman-teman. Nah, kalau penyetekan teman-teman, penyetekan itu yang bagus itu bulan 9 ya. Bulan 9 memang entres itu masih jarang ya, cuman bagus. Nah, teman-teman, ini entres nggak perlu dipelihara ya, karena dia nggak aturan, buang ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini kan udah ada bahan yang untuk tahun depan nih. Jadi yang mengganggu ini buang semua. Seperti ini ya, bersih ya teman. Ini kemarin belum sempat dibuang ini. Jadi ini salah satu contoh ya teman-teman. Harus buang semua. Jadi tega nggak tega ya teman-teman, karena bagus sih sebenarnya, cuman mengganggu dia, harus dibuang ya. Nah seperti ini ya, gundul ya teman-teman. Jadi karena bahan untuk tahun depan udah ada, jadi yang itu harus dibuang aja. Ini udah ada terselajah ya. Oke teman-teman ya, terima kasih masih menyaksikan video ini. Semoga Anda diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan diberikan rezeki yang banyak ya teman-teman. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen supaya channel ini terus berkembang. Nantikan video saya selanjutnya ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman terhibur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.